Selamat pagi, sahabat PUPR. Saya, Astri Depitasari, akan menyampaikan berita perumahan sepekan. Program BSPS di Pandeglang bantu warga miliki rumah layak huni. Masyarakat di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berharap pemerintah melanjutkan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di tahun depan. Program BSPS atau bedah rumah dinilai mampu mewujudkan hunian layak, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian sekaligus menjaga kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Kabupaten Pandeglang mendapat alokasi program BSPS sebanyak 110 unit dan tersebar di beberapa lokasi antara lain Kecamatan Sukaresmi 10 unit, Sobang 20 unit, Seketi 50 unit, Karangtanjung 15 unit, dan Cadasari 15 unit. Masing-masing mendapatkan bantuan 20 juta per unit rumah. Pembangunan Rusun ASN PUPR di Bogor hampir rampung. Komisi 5 DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pembangunan Rusun ASN di Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Marioko Hadi, menuturkan adanya dukungan anggota Komisi 5 DPR RI terhadap pembangunan rusun menjadi pemacu semangat bagi pihaknya untuk segera menyelesaikan pembangunan rusun tersebut. Berdasarkan data yang ada, pembangunan rusun ASN ini berlokasi di Jalan Pahlawan Desa Sanja, Kelurahan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan anggaran APBN senilai 57,2 miliar rupiah. Progres pembangunan sudah mencapai 91% dan ditargetkan akan selesai pada 10 Desember 2021 mendatang. PUPR anggarkan 13,46 miliar rupiah bangun rusun mahasiswa UNM. Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghabiskan anggaran sebesar 13,46 miliar rupiah untuk membangun dan menuntaskan rumah susun mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Rusun kampus Universitas Negeri Makassar ini dibangun dengan multi-years kontrak dan ditargetkan mulai serah terima pada bulan Februari 2022. Rusun ini dibangun sebanyak 1 twin block dengan 3 lantai dan memiliki 43 unit tipe 24 dan dapat menampung sebanyak 166 mahasiswa, termasuk juga diperuntukkan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Warga Lombok dibuat senang mendapat bantuan Sarhunta dari Kementerian PUPR. Kementerian PUPR telah menyelesaikan peningkatan kualitas rumah tak layak huni menjadi sarana hunian pariwisata di DPSP Mandalika Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 398 unit. Adanya Sarhunta tersebut nantinya diharapkan selain untuk mendukung destinasi pariwisata super prioritas Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat juga bisa menjadi alternatif hunian bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Nusa Tenggara Barat selama ajang balap International World Superbike yang rencananya pada 19 sampai 21 November 2021 dan MotoGP 2022 mendatang. Sektor perumahan punya peluang besar dalam mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Dalam kegiatan webinar yang diadakan Bank Tabungan Negara bersama Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Kalawi Abdul Hamid yang berjudul Perumahan Rakyat Solusi bagi Tantangan Sosial dan Perlambatan Ekonomi Pasca Pandemi, bahwa sektor perumahan mempunyai peluang besar dalam mempercepat pemulihan ekonomi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Pasalnya, secara universal, sektor perumahan berperan sebagai salah satu aktor penggerak ekonomi nasional yang memberikan multiplier efek pada industri-industri lainnya. Serahkan perumahan pahlawan kepada ahli waris prajurit KRI Nanggala 402. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerja sama dengan TNI AL melaksanakan pembangunan perumahan khusus bagi para pahlawan yang tenggelam bersama Nanggala 402 sebanyak 53 unit rumah. Sebanyak 53 unit rumah terdiri dari 1 unit rumah tipe 90 dengan luas tanah 320 meter persegi bagi perwira tinggi, 7 unit rumah tipe 72 dengan luas tanah 280 meter persegi bagi perwira menengah,
10 unit rumah tipe 54 dengan luas tanah 280 meter persegi bagi perwira pertama, serta 35 unit rumah tipe 45 dengan luas tanah 240 meter persegi bagi prajurit Bintara dan Tamtama. Program Rumah Swadaya perkuat pariwisata. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa program peningkatan kualitas rumah swadaya diyakini akan dapat membantu memperkuat kinerja sektor pariwisata karena bisa meningkatkan kunjungan para wisatawan ke suatu daerah. Direktur Jenderal Perumahan Kalawi Abdul Hamid mengatakan, kami ingin membantu masyarakat di kawasan wisata agar bisa bangkit kembali di masa pandemi ini. Program rumah swadaya yang dilakukan adalah pembangunan homestay ke sejumlah lokasi, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Sedangkan tahun ini difokuskan pada kawasan wisata di Bangka Belitung, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, Raja Ampat, dan Morotai. Diharapkan dengan adanya program ini dapat memberikan kesempatan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi lewat berbagai usaha yang ada, salah satunya melalui sektor wisata. Sahabat, pandemi belum berakhir. Tetap jaga kesehatan dan melakukan gerakan 5M, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi, tetap semangat di masa pandemi dan beraktivitas dari rumah. Sekian berita perumahan sepekan. Terima kasih.